Di tengah gempuran minuman manis yang eksotis dan kekinian dari seluruh penjuru dunia, ada satu minuman yang unik dan punya cita rasa khas Nusantara. Ya, bajigur, warisan budaya Indonesia yang telah menjadi ikon minuman khas Jawa Barat. Dulu pedagang bajigur mudah ditemukan di daerah Jabodetabek, namun sekarang sudah mulai sulit karena berkurangnya jumlah pedagang bajigur. Lalu, di mana kini keberadaan para penjual bajigur di ibu kota? Beruntung kami bertemu Pak Nunung, pedagang bajigur asli Garut, Jawa Barat yang sudah puluhan tahun berjualan bajigur di kota Depok, tepatnya sejak tahun 1998. Dulu memang cukup banyak orang Garut yang menjadi pedagang bajigur di ibu kota, termasuk Depok. Namun Depok sendiri kini hanya ada sekitar 10 orang Garut yang mencari nafkah sebagai pedagang bajigur. Konon, bajigur adalah hasil kreativitas para petani yang terbiasa menikmati air rebusan gula aren hangat di pagi hari sebelum berangkat ke ladang. Air gula hangat memang memberi energi untuk bekerja. Seiring berjalannya waktu, para petani mulai menambahkan jahe dan santan pada air gula. Tak ayal, minuman hangat ini segera menjadi favorit, terutama karena suhu di wilayah Jawa Barat saat itu masih terasa sangat dingin. Menikmati segelas bajigur hangat dapat mendorong semangat dan memberi rasa hangat pada tubuh para petani. Sesuai namanya, bajigur yang berasal dari kata bajegur dalam bahasa Sunda berarti hangat. Pak, aduh Pak, capek saya Pak. Capek, itu tumbuk gula buat baju kebersihan. Oh, tumbuk ini nih? Iya, tumbuk. Oke, pakai apa nih? Pakai ini, pakai halu. Pakai halu? Pakai halu. Saya bikin ini gitar Roma Irama. Ternyata bajigur Pak Nunung tidak memakai gula aren, melainkan gula merah. Gula aren dibuat dari nira pohon aren, sedangkan gula merah berasal dari nira kelapa atau palem. Gula aren cenderung lebih lembut dan memiliki rasa legit dengan sedikit aroma kelapa, sedangkan gula merah lebih padat dan beraroma karamel. Menurut Bapak enakan kalau bajigur gula aren apa gula merah? Enak gula aren kalau ada di pasarnya mah. Oh, Cuman gitu. warnanya juga suka jelek, warnanya udah merah. Tapi karena di sini susah, jadi pakai gula merah Bapak. Ya, pakai gula merah aja. Dulu, memasak bajigur masih menggunakan kayu bakar atau batok kelapa sehingga bajigurnya direbus di dapur dulu. Setelah matang, baru ditaruh di gerobak. Nah, sekarang proses pembuatan bajigur dikerjakan di gerobak bajigurnya langsung. Makanya di dalam gerobak ada kompor dan tempat menyimpan bajigur bernama kurumbung. Nah, ini kok dimasaknya di gerobak? Kenapa nggak di dalam aja tadi? Kalau bajigur mah dimasaknya di gerobak. Nanti di sini matangnya bajigur mah. Oh, Iya. kenapa harus di gerobak Pak? Harus di gerobak itu, kalau itu nuangnya berat, ngangkatnya. Kalau semuanya langsung diangkat mah. Oh gitu, jadinya berat ya? Berat. Kurumbung atau yang lebih dikenal dandang memang banyak jenisnya. Ada dandang untuk merebus kuah bakso, kuah soto, atau untuk memasak nasi. Biasanya masyarakat Jawa Barat menyebutnya langseng. Dandang khusus untuk memasak dan menyimpan bajigur dibuat berbeda dengan bagian atasnya yang menyerupai tutup botol. Ternyata ada alasan kenapa dandang atau kurumbung cocok digunakan untuk menyimpan minuman seperti bajigur. Buat seperti itu, kayak botol itu, biar itunya panasnya tahan lama itu. Biar tahan lama, nanti udah panas dimatiin. Nanti itu kan lama itunya, supaya lama itunya, panasnya lama, awet gitu. Terbuat dari apa? Terbuat dari aluminium. Aluminium memiliki konduktivitas panas yang baik, sehingga dandang aluminium mampu menyebarkan panas dengan cepat dan merata ke seluruh bagian dandang. Selain itu, aluminium tahan panas dan bisa menyimpan panas cukup lama jika ditutup rapat. Berbeda dengan bajigur yang dimasak di gerobaknya langsung, untuk makanan pendamping bajigur seperti ubi, singkong, talas, kacang bulu alias edamame, jagung dan juga kue-kue basah seperti timus dan kue pisang dikukus di kompor terpisah. Semua yang sudah matang dikukus, disusun di gerobak. Setelah rapi, baru deh Pak Nunung siap berjualan keliling. Biasanya Pak Nunung berangkat sekitar jam 7 pagi, pulang jam 8 malam.
Rute jualannya harus berbeda dengan pedagang bajigur lain di Kota Depok, yakni daerah Cinere, Sawangan, sampai kawasan Mampang, Kota Depok. Bajigur! Gur! Aduh, ternyata ya, dorong gerobak kayak gini aja, wah cukup sulit. Kelihatannya mudah kayak dorong doang, tapi ini berat. Ada kali 50 kilo mah. Soalnya kan di sini dandangnya aja berat, terus ditambah sama ada timus, ada jagung, nah itu bikin berat juga. Ternyata tuh, belum lagi kalau ketemu jalanan, nah kayak gini nih, yang bolong lubang-lubang nih, susah. Harus hati-hati, kalau enggak bisa kejengkang nih gerobaknya. Yaudah ya, kita jualan dulu, mudah-mudahan laku. Bajigur! Rasa bajigur yang hangat ditambah camilan ubi dan singkong membuat bajigur cocok dijadikan sarapan pagi, apalagi di cuaca dingin seperti saat musim hujan. Awal pertama jualan bajigur, Pak Nunung juga menjual es bajigur untuk mensiasati berjualan di daerah panas seperti Jakarta maupun Depok. Nah terus satu lagi, kenapa kok dulu bajigur kan suka ada yang dingin? Kenapa sekarang kok nggak ada ya bajigur yang dingin, pakai es gitu? Bawa termos, dingin, manisnya kurang. Oh gitu. Sudah sejak dulu pedagang bajigur selalu menjual makanan yang dikukus seperti ubi, singkong, jagung, timus, atau nagasari. Bajigur yang manis hangat cocok dengan ubi yang manis dan kenyal. Ubi juga memberikan tekstur yang berbeda dan tentunya mengandung banyak serat sehingga bisa membuat kenyang. Yang pertama memang dia perpaduan rasanya sangat baik sekali, terutama di asupan yang namanya serat seperti itu. Yang pertama ya. Yang kedua mungkin karena kesederhanaan, orang sana ngomongnya seperti itu. Ya, jadi pada saat kita minum bajigur, kita makan yang namanya ubi atau singkong itu selaras pada saat di mulut seperti itu. Tapi yang jelas zaman dulu adalah memang yang ada pada saat itu dan yang murah ya itu adalah singkong dan ubi. Makanya kenapa disebutkan dengan kebersamaan. Minuman hangat khas Nusantara tidak hanya bajigur dari Jawa Barat. Ada juga minuman hangat lain seperti bandrek, wedang ronde, dan juga sekoteng. Sekoteng merupakan minuman tradisional yang populer di Jawa Tengah. Berbeda dengan bajigur yang hanya berupa minuman, sekoteng terdapat tambahan topping yang beragam seperti kolang-kaling, pacar Cina, kacang tanah, dan juga potongan roti. Sekoteng tidak menggunakan santan, hanya jahe dan gula aren saja. Namun jahenya lebih banyak hingga rasanya lebih menyengat dan tentunya menghangatkan. Nama sekoteng sendiri diyakini berasal dari bahasa Jawa, yaitu koteng yang berarti sesuatu yang direbus atau dimatangkan. Hal ini mengacu pada proses penyajiannya. Tapi ada juga versi lain, yakni dari kata nyekot weteng yang artinya menggigit perut. Selain sekoteng, ada juga bandrek yang berasal dari bumi Parayangan.